Oke ya, kali ini saya akan sharing pengalaman tentang TV, Smart TV ya, jenis Android. Ini mereknya adalah KUKA, tipenya 43 TB 7000 ya. Jadi saya tidak akan mereview tentang keunggulan TV ini, kelebihan kekurangannya, karena saya bukan tim pemasaran TV ini, dan juga saya bukan pemakai ya, karena TV ini bukan milik saya. TV ini adalah servisan yang masuk ke bengkel saya ya. Jadi saya akan sharing pengalaman tentang kerusakan TV ini, yaitu mati total ya. TV ini dibawa ke sini dalam keadaan mati total, lampu indikator tidak menyala sama sekali. Oh ya, maaf ya. Jadi TV ini dibawa ke bengkel, dibawa ke sini itu dengan keluhan, yaitu jika colokan listrik dicolok ke PLN, maka MCB meteran itu langsung trip atau jepret ya. Jadi sudah bisa dipastikan kerusakan ada di bagian power supply ya, atau SMPS-nya. Dan setelah saya tes ya, saya cari-cari, ternyata transistor FET dengan nilai 12N65ST ya, itu short antara gate, source dan drainnya itu short semua. Jadi sudah bisa dipastikan jika dicolok ke listrik langsung jepret ya. Jadi setelah transistor FET ini saya lepas, itu saya tidak berani untuk langsung memasang yang baru ya. Untuk itu saya ukur tegangan-tegangan yang lain untuk memprediksi kira-kira apa penyebab transistor FET tersebut mati ya. Karena memang sudah biasa ya seperti itu, jika ada komponen yang mati, komponen utama misalnya, itu pasti ada penyebabnya. Apa yang menyebabkan komponen tersebut mati? Itulah yang harus kita prediksi dulu. Kemudian saya colok listrik, saya coba ukur tegangan-tegangan ya. Tapi sebelum saya ukur, ternyata begitu saya colok listrik ada percikan api di sini ya, di resistor SMD dengan kode 221 di sini. Ini sudah saya ganti menggunakan resistor biasa ya. Jadi tadinya aslinya yaitu SMD dengan kode 221. Ada 4 biji di sini. Resistor ini adalah resistor untuk startup ya, startup untuk IC PWM. Jadi resistor ini akhirnya menuju ke IC PWM melalui resistor juga di sini, resistor 221 juga, kemudian ada resistor. Kemudian setelah saya amati juga, ternyata jalur yang dilewati oleh tegangan startup ini melalui tegangan tinggi di sini ya. Dan di sini ada bekas seperti bekas percikan api ya di PCB-nya ini. Jadi saya simpulkan mungkin ada hubung singkat di sini yang menyebabkan resistor startup ini gosong ya, atau keluar percikan api. Akhirnya saya mengambil langkah, yaitu saya putuskan jalur tegangan ini ya. Jalurnya saya putuskan, tegangan startup tadi di sini saya putus, kemudian di sini pun saya putus, tapi di balik PCB, di bawah PCB ya yang saya putus, karena jalur ini ada di atas dan ada di bawah juga. Saya putus, kemudian saya jumper langsung kabel dari sini langsung ke titik ini yang jelas. Kita ukur denyut pada titik gate dari transistor FET yang belum kita pasang ya. Ya, seperti itu denyutnya.
Kemudian setelah penggantian resistor SMD ini dan jalur sudah saya jumper, barulah saya ganti transistor FET 12N650 ST ini ya. Kemudian setelah saya ganti, saya tes TV bisa hidup ya, tegangan keluar, TV bisa hidup, tapi ada suara seperti ngerik ya, mendesis atau ngerik di SMPS ini, dan suaranya sebenarnya dari trafo SMPS ini ya. Kemudian saya cari dan ternyata ditemukanlah penyebab suara ngerik tadi itu dari diode ini ya, diode yang berhubungan dengan kaki source ya ini ya. Jadi aslinya ini bentuknya kecil sekali, bening seperti diode germanium. Ini saya ganti menggunakan diode silikon seperti ini ya, dan hasilnya sempurna ya. Suara tidak ada lagi suara ngeriknya di SMPS ini, dan gambar juga keluar. Kemudian saya tes agak lama, cukup lama, itu tidak ada kendala. Dan sedikit saya ulas tentang TV ini ya, tentunya sesuai dengan kapasitas saya ya, yaitu TV Kuka ini adalah jenis Android, di mana dia bisa dihubungkan ke internet ya, dia sudah ada wifi-nya. Jadi jika mendapatkan hotspot maka dia sudah bisa mengakses internet, di antaranya ini Netflix, YouTube, dan yang lainnya ya. Google Play pun bisa, dia bisa menginstal program-program baru ya. Kemudian TV ini sudah mendukung siaran TV digital ya. Jadi jenis siaran yang didukung bukan cuma siaran TV digital, melainkan analog pun masih bisa ya. Jadi kedua sistem siaran itu masih ada dalam TV ini ya. Jadi kita tidak bingung ya, karena di daerah kita mungkin saja belum berjalan sistem ASO ya, analog switch off ya. Jadi kita masih bisa mengakses siaran TV analog melalui antena ya. Dan ini ya, karena ini jenis-jenis Android, dia ada semacam screen saver seperti ini, tampilannya bisa berganti-ganti. Oke, akan kita coba internet ya, terutama YouTube. Kita akses YouTube, langsung saja kita tekan YouTube di sini ya, maka langsung masuk ke YouTube. Karena TV ini sudah saya hubungkan ke WiFi ya, jadi sudah mendapatkan akses internet. Oke, saya rasa cukup sekian sharing pengalaman kali ini. Semoga ada manfaatnya.